Selamat pagi buat anak-anak ibu dimanapun berada. Berikut ini adalah media pembelajaran statistika matematika fase F, disusun oleh MGMP Matematika SMK Negeri 1 Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah. Perkenalkan, nama Ibu Pahotan Darmalina Evawanti Panjaitan. Ibu adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut ini kita akan mempelajari matematika dengan judul statistika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, mampu menyajikan data, mampu menentukan ukuran pemusatan data, min, median, dan modus, dan mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan data. Pernah tidak kalian mendengar kata statistika? Yes, no, atau bingung? Menurut kalian, di bidang apa saja yang memanfaatkan statistika di dalamnya? Betul sekali. Di bidang rumah tangga, bisnis, industri, dan hukum, dan masih banyak bidang yang lain dapat memanfaatkan statistika. Jadi, statistika itu apa? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi data. Sebelum masuk pada pembahasan ukuran pemusatan data, kita harus mengetahui bahwa data bisa berupa data tunggal dan data berkelompok. Penyajian data dapat berbentuk diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak disebut diagram batang. Berikut ini contoh diagram batang. Dari tabel di bawah ini menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2004. Tentukanlah jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 tinggal kita lihat dari tabel. Tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2004 sama dengan 6 tambah 10 tambah 13 tambah 10 sama dengan 39 siswa. Yang kedua, penyajian data dapat berbentuk diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran disebut diagram lingkaran. Kita perhatikan contoh. Diagram berikut menunjukkan cara murid-murid SMK datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah. Dengan memperhatikan diagram lingkaran, maka banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah 183 derajat per 360 derajat kali 480 orang dengan 244 orang. Yang berikutnya adalah diagram garis. Penyajian data dengan diagram garis biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Kita perhatikan contoh diagram garis. Dari lulusan SMK Nusantara yang bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2003 sampai tahun 2007 sebagai berikut. Buatlah diagram garis. Maka kita peroleh diagram garisnya sebagai berikut. Jadi, kamu sudah harus bisa memahami ternyata dalam penyajian data ada data tunggal dan ada data berkelompok. Berikut ini rumus data tunggal untuk min, median, dan modus. Dan rumus data berkelompok untuk min,
median, dan modus. Kita perhatikan contoh soal yang pertama untuk data berkelompok. Dari tabel, tentukanlah nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel di samping. Dari tabel kita peroleh banyaknya kelas ada 4. Panjang interval kelas ada 2. Frekuensi kelas ada 20. Sehingga dengan menggunakan rumus data berkelompok, X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F sama dengan 146 dibagi 20. Maka rata-ratanya adalah 7,3. Contoh yang kedua, nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. Tentukanlah median dari data tersebut. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan median dengan cara mengurutkan data, sehingga kita peroleh data yang setelah diurutkan 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Jumlah data N sama dengan 12. Jumlah data genap. Maka mediannya setengah dikali X6 tambah X7 dengan setengah dikali X6 data ke-6 tambah X7 data ke-7 berdua 7 sama dengan 6,5. Contoh yang kedua, tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Yang bagian A 5, 3, 5, 7, 5. Sehingga kita jawab modus data tersebut adalah 5. Setelah kita lihat rumus, modus itu adalah banyaknya data yang sering muncul. Untuk soal B, modus dari data tersebut adalah 4 dan 7. Karena nilai 4 bernilai 3 kali dan nilai 7 sedangkan untuk soal C, modus data tersebut tidak ada karena tidak ada data yang sering muncul, semua sama. Yang bagian D, modus dari data tersebut adalah 2, 3, dan 4. Untuk contoh soal yang keempat, kita perhatikan soal berikut. Berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus data tersebut adalah dengan menggunakan rumus modus, maka kita peroleh modus sama dengan di bawah tambah P dikali D1 per D1 tambah D2, di mana di bawah kita 50,5 tambah P-nya modusnya sama dengan 50,5 tambah 5 dikali 6 per 6 tambah 4, sehingga 50,5 ditambah 5 dikali 6 per 10 sama dengan 50,5 ditambah 3, hasilnya 53,5. Terima kasih buat anak-anak ibu, well done. Untuk soal-soal kita sudah berhasil kita bahas secara bersama-sama. Selanjutnya, ibu akan bagikan sebuah link untuk kamu selesaikan sebagai tagihannya. Dan harapannya, anak-anak ibu tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan anak-anak ibu bisa menjadi anak-anak hebat, sehat, aktif, dan berprestasi.